Halo semuanya, gini deh, pernah nggak sih kamu merasa emosi tiba-tiba meledak gitu aja dan nggak lama kemudian nyesal? Nah, kalau pernah, kamu ada di tempat yang tepat. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas rahasianya, kecerdasan emosional, atau yang sering kita sebut EQ. Dan yang paling keren, ini tuh bukan bakat lahir, tapi sebuah skill yang artinya bisa kita latih bareng-bareng. Siap? Yuk, kita mulai. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih tiba-tiba marah besar cuma gara-gara masalah sepele? Terus beberapa jam kemudian, kamu mikir, astaga, kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Nah, kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Itu bukan berarti kita orang yang lemah atau jelek, sama sekali bukan. Itu cuma pertanda, mungkin EQ kita butuh sedikit pemanasan aja. Oke, biar gampang, bayangin kita lagi nyetir mobil ya. Anggap aja IQ itu kekuatan mesin mobil kita. Seberapa kenceng kita bisa ngebut di jalan tol. Keren kan? Tapi EQ itu adalah setir dan remnya. Coba pikirin, percuma kan punya mesin Ferrari kalau kita nggak bisa belok pas ada tikungan, atau nggak bisa ngerem pas ada lampu merah, bisa-bisa malah nabrak. Nah, disitulah perbedaannya. IQ mungkin bikin kita melaju cepat, tapi EQ itu yang memastikan kita selamat sampai tujuan. Jadi, apa sih sebenarnya EQ itu? Sering ada salah kaprah nih. Banyak yang mikir punya EQ tinggi itu artinya jadi orang yang dingin, kayak robot tanpa perasaan. Salah besar. Justru sebaliknya, kita tetap boleh kok merasa marah, sedih, kecewa, itu manusiawi. Bedanya adalah kita tahu cara mengelolanya. Emosi itu nggak lagi jadi bos yang ngendalin kita, tapi kita yang jadi bosnya. Kuncinya di situ, kendali, bukan ditekan habis-habisan. Oke, jadi gimana cara melatihnya? Nah, kita akan bedah EQ ini jadi 5 bagian utama. Anggap aja ini 5 pilar atau 5 modul latihan kita. Kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu kenal sama diri sendiri, sampai akhirnya kita jago berinteraksi sama orang lain. Udah siap? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Pilar nomor 1, kesadaran diri. Ini benar-benar dasarnya, anggap aja kayak pemanasan sebelum olahraga. Tanpa ini, pilar-pilar selanjutnya bakal goyah. Intinya simpel, kita belajar buat benar-benar kenal sama apa sih yang lagi terjadi di dalam kepala dan hati kita saat ini. Nah, ini adalah latihan super simple yang bisa langsung kamu coba nanti. Gini caranya, coba deh setel alarm 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Pas alarmnya bunyi, apapun yang lagi kamu kerjain, berhenti sebentar. Cuma sebentar kok. Tarik nafas, terus tanya ke diri sendiri, aku lagi ngerasain apa ya sekarang? Dan coba rasain di badan, mungkin perutnya agak kenceng, atau pundaknya tegang? Udah, sadari aja. Nggak perlu dianalisis macam-macam dulu. Cukup sadari. Ada trik psikologis yang keren banget, namanya name it to tame it, beri nama untuk menjinakkannya. Jadi, jangan cuma berhenti di aku lagi sedih atau aku lagi marah. Coba gali lebih dalam. Apakah ini kecewa, frustrasi, cemas, atau mungkin merasa nggak aman? Kenapa ini penting? Karena semakin spesifik nama yang kita kasih, otak kita jadi lebih gampang untuk memprosesnya. Ibaratnya kita nggak bisa kan ngobatin penyakit kalau kita nggak tahu nama penyakitnya apa? Oke, kita udah bisa deteksi emosinya, udah bisa kasih nama. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kita belajar buat mengaturnya. Kita masuk ke pilar kedua, regulasi diri. Ini adalah tahap di mana kita belajar jadi pilot buat emosi kita, bukan cuma jadi penumpang yang pasrah ke bawah kemanapun badai emosi membawa. Ada satu teknik penyelamat hidup nih, serius. Namanya jeda 10 detik. Jadi pas kamu ngerasa kepala udah mulai panas, entah karena di chat bos atau ada yang nyerobot antrian, sebelum kamu meledak, stop. Coba hitung mundur pelan-pelan dalam hati. 10, 9, 8. 10 detik itu ajaib. Itu ngasih waktu buat otak logis kita buat bangun dan ngambil alih setir dari otak emosional yang lagi panik. Satu lagi trik simple tapi efeknya luar biasa. Ubah caramu bicara sama diri sendiri. Coba dirasain bedanya. Kalimat, aduh, aku harus kerja lembur, sama, oke, aku memilih untuk kerja lembur. Beda banget kan rasanya? Kata harus itu bikin kita ngerasa jadi korban keadaan. Nggak punya pilihan. Tapi kata memilih, itu langsung mindahin kita ke kursi pengemudi. Kita yang pegang kendali. Pergeseran kecil dari korban jadi pemegang kendali ini bisa mengubah seluruh perspektif kita. Ini aturan emas nih. Jangan pernah percaya 100% sama pikiran pertamamu, terutama pas lagi emosi. Kenapa? Karena pikiran pertama kita itu biasanya reaktif, emosional, bukan logis. Itu cuma draft kasar dari otak kita yang lagi panik. Itu asumsi, bukan fakta. Orang dengan EQ tinggi tahu banget ini. Makanya mereka nggak langsung beli pikiran pertama mereka. Terus gimana dong cara nantangnya? Gampang, pakai aturan 2 alternatif. Contoh ya, kamu chat teman, tapi nggak dibalas-balas. Pikiran pertama yang muncul, wah dia pasti marah sama aku.
Oke, tahan dulu. Sekarang, sengaja paksa otakmu buat cari dua kemungkinan lain. Kemungkinan pertama, mungkin dia lagi sibuk banget sama kerjaan. Kemungkinan kedua, atau mungkin HP-nya mati. Tiba-tiba, pikiran negatif pertama tadi jadi nggak sekuat itu lagi kan? Cara ini ampuh banget buat meredam drama sebelum dimulai. Oke, kita lanjut ke pilar ketiga, motivasi. Eits, tunggu dulu. Ini bukan motivasi ala motivator yang teriak-teriak, kamu pasti bisa. Bukan. Ini lebih ke motivasi internal, soal ketahanan mental. Ini tentang gimana caranya kita tetap bisa bergerak maju, bahkan di hari-hari di mana kita rasanya pengen rebahan aja dan nggak ngapa-ngapain. Rahasia terbesarnya ada di satu kata, mengapanya. Fokus sama mengapanya, bukan apanya. Jadi daripada mikir, males banget ngerjain tugas ini, coba ganti fokusnya ke, aku kerjain tugas ini supaya aku bisa belajar hal baru, atau supaya proyek tim kita berhasil. Saat kita menghubungkan sebuah tugas, sekecil apapun, ke sebuah tujuan yang lebih besar, itu langsung mengubah beban jadi pilihan. Dan itu adalah bahan bakar motivasi yang nggak ada habisnya. Pilar keempat, ini kalau menurut saya adalah sebuah superpower di dunia modern. Empati. Apa itu empati? Simpelnya, kemampuan untuk mencoba melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Dan ini penting banget, empati itu bukan berarti kita harus setuju sama mereka. Sama sekali enggak. Empati itu cuma soal mencoba memahami. Oh, pantesan dia marah. Ternyata dia lagi capek banget. Itu empati. Coba lihat bedanya ya. Pas teman lagi curhat, ada respons yang non-empati kayak, kamu gitu aja baper, atau udah sih lupain aja. Respons kayak gini langsung membangun tembok. Bandingkan sama respons validasi kayak, aku ngerti kenapa itu bikin kamu frustrasi. Atau, kedengarannya itu situasi yang sulit banget ya. Lihat, kalimat-kalimat ini membangun jembatan. Nggak ngasih solusi, cuma nunjukin kalau kita ada buat mereka. Dan itulah perekat hubungan yang paling kuat. Butuh cara cepat buat aktifin empati? Ada satu pertanyaan ajaib yang bisa kamu pakai kapan aja. Pas kamu mulai ngerasa kesel atau jengkel sama seseorang, coba deh berhenti sejenak dan tanya ini dalam hati. Kalau aku ada di posisi dia, dengan semua pengalaman hidup dia, kira-kira apa ya yang bakal aku rasain sekarang? Pertanyaan sederhana ini kayak tombol reset, bisa mengubah amarah jadi pengertian dalam sekejap. Dan sampailah kita di puncak. Pilar kelima, keterampilan sosial. Disinilah semuanya menyatu. Kesadaran diri kita, kemampuan kita mengatur emosi, motivasi internal kita, dan empati kita, semuanya kita gabungkan jadi satu paket untuk bisa berinteraksi dengan orang lain secara efektif, lancar, dan pastinya minim drama. Contoh keterampilan sosial yang paling sering kepake, ngasih kritik atau masukan. Ini kan agak tricky ya. Nah, coba pakai teknik feedback sandwich. Bayangin kamu bikin sandwich. Roti bagian atasnya itu pujian yang tulus dan spesifik. Aku suka banget cara kamu presentasi tadi, jelas banget. Terus, isiannya, ini baru kritikannya, tapi tetap spesifik. Mungkin slide datanya bisa dibuat lebih simpel sedikit. Terakhir, tutup lagi pakai roti bawah, yaitu dukungan dan semangat. Tapi secara keseluruhan keren banget. Aku yakin selanjutnya pasti lebih mantap. Dengan cara ini, kritikan jadi lebih gampang ditelan. Sekarang, coba kita introspeksi sedikit. Pernah nggak kamu mikirin ini? Energi apa yang kamu bawa pas masuk ke sebuah ruangan? Apakah kehadiranmu bikin suasana jadi lebih ringan, lebih ceria? Atau malah sebaliknya, bikin suasana jadi tegang dan berat? Orang dengan kecerdasan sosial yang tinggi itu sadar banget soal ini. Mereka tahu jejak energi yang mereka tinggalkan pada orang lain. Oke, jadi kita rangkum ya program latihan EQ kita. Pertama, kesadaran diri, tahu apa yang kamu rasain. Kedua, regulasi diri, pause dulu sebelum bertindak. Ketiga, motivasi, selalu ingat kenapanya. Keempat, empati, coba pahami sudut pandang mereka. Dan kelima, keterampilan sosial, satukan semuanya untuk berinteraksi dengan lebih baik. Simple kan? Ada satu kutipan favorit saya yang merangkum semuanya dengan indah. EQ itu bukan tentang menghentikan badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Hidup pasti akan selalu ada badainya, itu nggak bisa kita hindari. Tapi dengan EQ, kita punya kemampuan untuk tetap menari, tetap tenang dan bergerak dengan indah, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, setelah mendengar semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dari kelima pilar yang tadi kita bahas, pilar mana yang menurutmu paling perlu kamu latih saat ini? Nggak usah semuanya sekaligus, pilih satu aja dulu. Karena ingat, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Langkah pertama mau apa?